wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini saya perkenalkan, nama saya Sufiana dari PTK 04. Di sini saya akan membahas tentang bahasa assembly dan bahasa C. Yang pertama yaitu bahasa C. Bahasa assembly. Bahasa assembly dikategorikan sebagai bahasa tingkat rendah atau low level language dikarenakan bahasa ini lebih mendekat kepada bahasa mesin. Bahasa assembly memakai kode mnemonik untuk mengganti kode binar. Kode bahasa assembly dikonversi menjadi bahasa mesin melalui assembler. Selanjutnya, kelebihan dalam bahasa C yaitu diantaranya yaitu ketika dikompil ukuran menjadi lebih kecil, lebih efisien atau hemat memori, serta lebih cepat dieksekusi. Kesulitan yang terdapat dalam bahasa assembly yaitu dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibandingkan bahasa tingkat tinggi, relatif lebih sulit untuk dipahami terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak, serta sangat sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Selanjutnya, struktur bahasa assembly. Struktur bahasa assembly ini terdapat beberapa bagian yaitu label, mnemonik, operan, dan komentar. Untuk pada bagian label, ini merupakan bagian yang dipakai untuk memberi nama pada sebuah baris perintah agar bisa mudah mengetahuinya dalam penulisan program. Sedangkan untuk mnemonik ini merupakan suatu singkatan perintah atau biasa dalam artinya sesuatu yang mudah diingat, yang dipakai sebagai instruksi mengendalikan prosesor. Untuk pada bagian operan, ini merupakan pelengkap bagian kode operan, namun tidak semua kode operan membutuhkan operan. Operan adalah bagian yang terletak di bagian belakang mnemonik. Ini merupakan sebagai pelengkap. Sedangkan untuk komentar ini merupakan catatan penulis program, meskipun tidak mutlak diperlukan, namun komentar ini sangat berguna dalam membuat suatu dokumentasi. Selanjutnya, terdapat 3 karakteristik untuk membandingkan bahasa assembly dengan bahasa mesin, yaitu mnemonic operation code ini dan symbolic operan specification dan storage area. Untuk mnemonic operation code ini merupakan sebagai pengganti opcode yang digunakan dalam bahasa mesin, sehingga digunakanlah mnemonic code ini selain untuk memudahkan dalam penulisan dibandingkan dengan bahasa mesin, juga untuk mendeteksi kesalahan seperti kesalahan penulisan operation code. Adapun instruksi-instruksi dalam assembly mnemonic seperti stop, add, sub, dan lain-lain. Selanjutnya, symbolic operand specification. Ini merupakan pengamanan simbol yang diasosiasikan sebagai suatu data atau instruksi. Hal ini akan mempermudah pada saat harus dilakukan modifikasi program. Selanjutnya, untuk storage area atau declaration of data, ini merupakan data yang dapat dinyatakan dalam notasi desimal. Ini dilakukan untuk mencegah konversi secara manual dari konstanta ke dalam representasi internal mesin. Selanjutnya, pada slide ini terdapat beberapa instruksi yang digunakan dalam bahasa assembly, serta ada daftar assembly direction seperti yang tampilkan berikut. Adapun penjelasan beberapa instruksi yang digunakan, contohnya untuk
Absolute call ini merupakan instruksi yang digunakan untuk memanggil subroutine program. Berikut contoh yang ditampilkan. Sedangkan add immediate merupakan instruksi yang digunakan untuk menambahkan 8 bit ke dalam data langsung ke dalam isi akumulator dan menyimpannya hasilnya kepada akumulator. Contohnya seperti add a. Selanjutnya itu compile indirect address to immediate data. Ini merupakan instruksi yang digunakan untuk membandingkan data langsung dengan lokasi memori yang dialamati oleh register R atau akumulator. Untuk komplement akumulator ini merupakan instruksi yang akan mengkomplementkan isi akumulator. Contohnya itu komplement A, dan komplement C ini merupakan komplement untuk isi carry flag. Untuk CLR atau clear akumulator, instruksi yang akan mereset data akumulator menjadi 00H. Selanjutnya untuk decimal address akumulator itu merupakan instruksi untuk mengatur isi akumulator ke BCD setelah penanganan 2 angka BCD. Selanjutnya untuk instruksi jump if carry not share itu merupakan perintah untuk instruksi jump if not zero, dimana dalam hal ini suatu lompatan akan terjadi bila mana berbeda 0 dalam keadaan clear dan tidak akan terjadi lompatan bila 0 tersebut dalam keadaan set. Kita melangkah kepada pembahasan selanjutnya, itu mengenai pembahasan bahasa C. Baiklah, untuk bahasa C ini dikembangkan di Bell Laboratories oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972. Bahasa C adalah merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah. Di bahasa C memiliki kerangka dasar yaitu antara lain yaitu fungsi main, deklarasi variabel, perintah atau statement, akses library, dan komentar. Untuk fungsi main ini fungsi utama yang wajib ada pada setiap kita membuat program dengan bahasa C. Dalam sebuah proyek hanya ada boleh satu buah fungsi main saja, namun dalam bahasa C ini kita dapat menggunakan fungsi lain selain fungsi main untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah program. Untuk deklarasi variabel, pendeklarasian variabel ini digunakan untuk mendaftarkan variabel apa saja yang akan kita gunakan dalam program yang kita buat. Pendeklarasian variabel ini biasanya sekaligus dengan mencantumkan tipe data dan data dari variabel tersebut. Untuk perintah dan statement ini merupakan deretan program yang kita buat dalam sebuah proyek. Untuk akses library itu digunakan untuk mengakses library apa saja yang kita perlukan dalam pembuatan sebuah program. Selanjutnya komentar ini merupakan sebuah kalimat yang biasanya dicantumkan oleh seorang programmer sebagai sebuah catatan kecil yang mana komentar ini tidak akan ikut dikompil atau diproses. Selanjutnya itu reserved word. Reserved word ini merupakan kata-kata yang telah ada dalam bahasa pemrograman. Kata-kata yang mempunyai arti khusus pada bahasa pemrograman komputer dan tidak boleh dipakai dalam bentuk identifier lain. Contohnya yang tersedia dalam bahasa C itu
integer, long, dan lain-lain. Berikut ini merupakan contoh program sederhana yang akan cetak kalimat hello world. Adapun ada reserved word yang digunakan pada program ini, yaitu seperti integer, void, return. Untuk pada visual C++, reserved wordnya atau keywordnya ditandai dengan warna biru seperti yang terlihat pada gambar. Include, integer, char, return itu merupakan reserved word yang digunakan pada C++. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.